Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sejarah Islam mencatat bahwa ketika Fir'aun berkuasa, hiduplah dua Musa yang menjadi pengganjal istana Fir'aun dan menjadi pembeda dalam kisah dan narasi kerajaan turun-temurun di kota Mesir tersebut. Dua Musa beda agama yang diyakini oleh umat Islam menjadi ancaman di kerajaan Fir'aun serta kaum dan Bani Israel. Namun anehnya gelagat dua Musa yang dilahirkan ini selamat dari upaya pembunuhan Fir'aun laknatullah. Adapun dua Musa yang dimaksud pertama adalah Nabiullah Musa alaihissalam, yang ketika beliau dilahirkan tak selang beberapa lama dari kejadian itu, beliau dihanyutkan di sungai Nil di kota Mesir oleh ibundanya tercinta dan ditemukan oleh pengawal istri Fir'aun yang setia dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Musa yang kedua adalah Musa As-Samiri yang dibuang oleh ibunya di salah satu gua dekat Mesir dan diasuh dan dibesarkan oleh malaikat Jibril. Penasaran seperti apa kisahnya? Simak videonya berikut ini. Kisah Nabi Musa alaihissalam di kalangan umat Islam sangatlah populer dan diabadikan dalam kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Musa sebagai Nabiullah yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Bani Israel. Kisah ini sangatlah krusial karena melibatkan 5 tokoh fenomenal dalam agama Samawi tersebut. Ketika Fir'aun berkuasa selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun di kota Mesir dan sekitarnya, masyarakat di sekitarnya menjadi penganut agama paganisme secara turun-temurun. Penyembahan terhadap patung, matahari dan benda-benda kuno yang dianggap mendatangkan kekuatan. Kisah ini dimulai dari kemakmuran bangsa Mesir yang sangat kuno serta peradabannya yang sangat maju. Saking makmurnya kota Mesir, orang-orang melakukan eksodus besar-besaran agar bisa berpindah ke kota dengan harapan bisa mengenyam kehidupan yang lebih baik. Kehidupan Mesir kuno cenderung apatis karena sikap pemerintahan Raja Fir'aun yang semena-mena. Bahkan tak jarang rakyatnya harus berurusan dengan Fir'aun yang berani menentang kebijakannya. Bahkan tak segan, Fir'aun disembah oleh rakyatnya sebagai simbol dari kemakmuran dan kekuatan. Adapun Fir'aun sendiri mempercayai bahwa suatu saat posisinya akan digeser oleh seorang nabi dari kalangan Bani Israel dan akan menggantikan singgasananya sebagai seorang raja. Sehingga pada masa kejayaannya Fir'aun memerintahkan kepada para punggawanya untuk menangkap dan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, agar mimpi terburuknya tidak pernah menjadi kenyataan mengenai lengsernya sebuah singgasana secara turun-temurun. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan bahwa Fir'aun laknatullah alaih mengintimidasi dan menindas Bani Israel dengan cara yang sangat kejam. Dia menyuruh untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari keluarga Bani Israel, sementara bayi perempuan dibiarkan hidup. Hal ini Fir'aun lakukan untuk memastikan bahwa Bani Israel tidak akan memiliki kekuatan atau pemimpin yang dapat menggulingkan kekuasaannya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memperlihatkan kekuasaannya. Tanpa disadari oleh Fir'aun, bayi yang ditakuti oleh Fir'aun benar-benar terjadi dan menjadi kenyataan. Dan ahli mimpi yang menakwilkan mimpi raja tersebut benar-benar menjadi mimpi buruk terhadap Fir'aun laknatullah alaih. Pada masa Fir'aun berkuasa, hiduplah dua Musa yang menjadi pengganjal kekuatan Fir'aun. Yang pertama, Musa sebagai Nabiullah alaihissalam, dan Musa yang satunya adalah Musa As-Samiri yang kelak merusak Bani Kipti untuk menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas murni. Ketika keduanya lahir, Nabiullah Musa dihanyutkan oleh ibunya di sebuah sungai Nil dan berhasil ditemukan oleh kaum bangsawan dari kerajaan Fir'aun. Nabiullah Musa hingga dewasa dirawat di istana Fir'aun tanpa sepengetahuan Fir'aun. Dan anehnya atas kuasa Allah, istri Fir'aun merawat langsung keberlangsungan hidup Musa. Sedangkan Musa yang satunya yaitu Musa As-Samiri disembunyikan oleh ibunya di sebuah gua karena khawatir akan dibunuh oleh pasukan dan algojo Fir'aun. Ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan mengapa Fir'aun memutuskan untuk melakukan tindakan pembunuhan laki-laki. Pertama, ketakutan terhadap nubuat kelahiran pemimpin. Fir'aun mendengar sebuah nubuat yang mengatakan bahwa seorang bayi laki-laki dari kaum Bani Israel akan lahir dan akan mengancam kekuasaannya.
Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa seorang peramal atau orang bijak memperingatkan Fir'aun bahwa anak laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel akan menjadi pemimpin yang membebaskan umat Bani Israel dari perbudakan di bawah kekuasaannya. Fir'aun yang paranoid dan merasa terancam oleh hal ini memutuskan untuk membunuh semua bayi laki-laki agar nubuat tersebut tidak pernah terwujud. Fir'aun juga berusaha untuk mengendalikan populasi Bani Israel yang jumlahnya semakin banyak dan semakin besar. Dengan membunuh bayi laki-laki, Fir'aun berharap bisa mengurangi potensi kekuatan yang bisa tumbuh di kalangan mereka. Tindakan ini adalah bentuk dari penindasan sosial dan ekonomi untuk menjaga dominasi serta kekuasaannya. Bani Israel sudah lama menjadi budak di Mesir, dan Fir'aun takut jika mereka semakin banyak, mereka bisa membentuk pemberontakan atau menjadi kekuatan besar yang menantang pemerintahannya. Dengan membunuh bayi laki-laki, Fir'aun berusaha untuk mengurangi ancaman yang mungkin muncul dari mereka di masa depan. Dalam kondisi tersebut, ibu Musa As-Samiri sudah mentakdirkan anaknya kepada sang pengatur alam semesta, karena pada waktu itu sang ibu dari Musa As-Samiri sebagai penganut agama pagan yang menyembah batu, hewan dan juga matahari. Tak sekalipun Musa ditengok ibunya ke dalam gua tentang kehidupan buah hatinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan mengutus malaikat Jibril untuk memberi makan Musa As-Samiri di dalam gua yang hanya hidup seorang diri. Setiap hari Musa As-Samiri didatangi dan diberi suguhan makanan yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Menginjak dewasa, Musa As-Samiri paham betul siapa si Jibril, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengantar wahyu kepada semua rasul di atas muka bumi. Sahabat muslim yang beriman, kisah ini sangatlah menarik untuk disimak. Yang satu, Musa alaihissalam sebagai Nabiullah, sedangkan yang satunya adalah Musa As-Samiri sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam yang mengaku beriman kepada Nabi Musa, namun cuma sebatas pemanis saja dan pada akhirnya berkhianat kepada Nabiullah Musa. Musa As-Samiri tidak pernah beriman kepada Nabi Musa sebagai penerima kitab Taurat Allah. Ketika Nabi Musa telah menerima wahyu Allah dan menyampaikannya kepada Bani Israel, banyak dari kaum Bani Israel yang ingkar kepadanya dan menganggap agama Musa hanyalah sementara saja, sehingga banyak kaum yang membangkang terhadapnya, termasuk Fir'aun sendiri yang membangkang dan sangat menentang terhadap agama Nabiullah Musa. Berbagai musibah dan ujian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk Mesir, hingga tibalah saatnya ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah karena mengejar Nabi Musa alaihissalam bersama para pengikutnya. Ketika kelompok Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, sebagian dari kelompok mereka ada yang munafik di dalamnya, sehingga merongrong terhadap kelompok Nabiullah Musa. Harta rampasan yang ditinggal oleh pengikut Fir'aun akhirnya dikumpulkan atas perintah Nabi Harun alaihissalam sebagai saudara Nabiullah Musa. Dari Nabi Harun inilah didapat emas murni hasil peninggalan Fir'aun yang dicuri oleh pengikut Musa As-Samiri. Dulunya Musa As-Samiri memang sepenuhnya berasal dari suatu kaum yang menyembah anak sapi. Karena para nenek moyangnya adalah penganut agama paganisme, As-Samiri kemudian masuk ke Mesir dengan bergabung dengan Bani Israel dan mempercayai agama Nabiullah Musa. Namun di dalam hatinya ia masih memeluk dan sering menyembah patung anak berhala sapi, karena pada masanya ia termasuk suku dari kaum Bani Kipti tetangga Nabi Musa yang berhasil meloloskan diri dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Musa As-Samiri berujar kepada para kaumnya agar tidak mempercayai Nabi Musa yang mengaku-ngaku sebagai utusan Allah. Dia berhasil menebar fitnah ke seluruh negeri. Fitnah dimulai sejak Nabiullah Musa menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Tursina. Selama 40 hari 40 malam dan berpuasa di Gunung Tursina tersebut, Nabiullah Musa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikuatkan batinnya terhadap Bani Israel. Musa As-Samiri membuat patung anak sapi dari emas murni dari hasil harta pengikut kaum Fir'aun laknatullah bersama dengan bala tentaranya yang tenggelam di Laut Merah. Harta berupa emas dikumpulkan oleh Musa As-Samiri serta membujuk sebagian besar dari kaum Bani Israel agar emas yang terkumpul dilelehkan dengan api yang sangat panas, dan setelah itu dibentuk menjadi patung emas berupa sapi yang berwarna emas murni. Namun alangkah terkejutnya Nabiullah Musa
Setelah mengetahui sebagian besar dari kalangan Bani Israel telah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapati kaumnya sudah menyembah patung anak sapi tersebut buatan Musa As-Samiri, Nabi Musa pun marah besar dan naik pitam hingga memanggil Nabi Harun alaihissalam di hadapan kaumnya yang beriman agar segera menghancurkan patung anak sapi tersebut dan menyuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking marahnya, jenggot Nabi Harun alaihissalam sampai dipegang oleh Nabiullah Musa alaihissalam dan melemparkan lemparan kitab Taurat di hadapan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Harun, mengapa kaumnya dibiarkan menyembah patung anak sapi tersebut? Ketika itu Nabi Harun menjawab bahwa sebenarnya ia ingin menghancurkan patung anak sapi tersebut, namun dia diancam akan dibunuh oleh kelompok Musa As-Samiri, sehingga dampaknya akan semakin memprihatinkan karena akan membuat umat semakin terpecah belah. Ia bertanya kepada saudaranya tersebut, mengapa ia membiarkan ketika melihat kesesatan kaumnya, padahal Nabi Harun sebelumnya telah diamanahi tampuk kepemimpinan di salah sepanjang Nabi Musa bermunajat di Gunung Tursina. Selang beberapa hari dari kejadian itu, Nabiullah Musa menemui Musa As-Samiri dan beliau bertanya kepada Musa As-Samiri mengenai alasan pembuatan patung tersebut sehingga disembah oleh dirinya serta para pengikut dari Musa As-Samiri. As-Samiri lalu menjawab, "Saya mengetahui segala sesuatu yang mereka tidak ketahui," jawab Musa As-Samiri lantang. Pada awal penciptaan patung anak sapi yang terbuat dari emas, Musa As-Samiri melelehkan semua emas hasil dari penduduk Bani Kipti, penganut Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, dan dikumpulkan untuk dileburkan menjadi patung. Kemudian setelah emas itu sempurna menjadi patung, Musa As-Samiri memasukkan bekas kuda malaikat Jibril ke dalam patung tersebut, sehingga patung tersebut bisa bersuara layaknya sapi asli. Setelah Musa As-Samiri menjelaskan semuanya kepada Nabiullah Musa, sontak membuat Nabi Musa marah tak terkendali. Hingga akhirnya Nabiullah Musa menyuruh Musa As-Samiri pergi. Musa As-Samiri kemudian melarikan diri ke hutan belantara yang sangat jauh sekali. Kemudian setelah Musa As-Samiri pergi, Nabi Musa lah yang memusnahkan patung anak sapi tersebut, serta membakarnya dan membuang semua abu-abunya dari patung tersebut ke tengah lautan. Sahabat beriman, hikmah besar dari kisah ini mencerminkan bahwa dimanapun kita berada dan kita menetap, serta dengan segala kenyamanannya, tetaplah berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Musa alaihissalam hidup di dalam istana Fir'aun yang serba berkecukupan, namun karakter dan keimanannya tetap teguh di jalan Allah. Semoga kisah ini menjadi sumber inspirasi Muslim viewers semua. Dan silakan Anda yang kurang memahami kisah ini untuk menuliskan komentar di kolom komentar. Dan silakan subscribe dan bagikan video penuh makna ini. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.